pagi hari ini. Biar nama Yesus yang ditinggikan. Haleluya. Kita sama-sama belajar lagi. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah sejak
halaman minimal 5 orang yang belakang ke depan, depan ke belakang boleh katakan. Lalu kita merayakan kasih Tuhan. Haleluya. Ya, tunjukkan kasihmu dengan satu dengan yang lain. Bapak Ibu satu kasih dan katakan merayakan kasihmu. Yes. pujian kita itu dapat menghancurkan musuh. Amin. Pujian kita dapat melumpuhkan tembok Jericho. Pujian kita bahkan menghancurkan, membawa musuh masuk dalam air. Amin. Kita mau belajar sama-sama. Sama-sama katakan dengan saya. Let everything. Let everything.
suaranya lemes sekali. Udah pada sarapan kan? Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Selamat. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Sama-sama. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord of Father and praise the Lord. Amazing and true, praise the Lord. Amazing and power, praise the Father. Amazing the Father, when heaven is shouting. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I'll praise the Lord. Praise the Lord. Because I know you're really good. My precious people. My precious waker. Lord is one. The sun shows that we can go on. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord of my soul. Inside.
Bapak Gembala ini makin luar biasa nih ya. Melihat umatnya lebih dahsyat lagi. Tahun depan akan sangat-sangat berbeda lagi. Amin. Sekalipun dalam kesesakan tetap menyembah. Amin. Sekalipun dalam pergumulan tetap menyembah. Amin. Itulah kita jadi umat menyembah. Kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Ini bagian yang terbaik. Firman Tuhan, kebenaran Allah mau disampaikan. Jangan keraskan hati Bapak Ibu. Minta Tuhan bekerja membabat hati kita. Tak
terima kasih. Sukacitamu penuh berlimpah di tempat ini. Amin Tuhan. Ini umat-Mu, umat yang memuji dan menyembah. Kami percaya Tuhan, ketika Kau ditinggikan, ketika Kau diagungkan, maka hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir memenuhi setiap kami Tuhan, sehingga setiap kami mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi. Amin. Dan kami percaya ketika Engkau hadir, sesuatu pasti terjadi. Amin. Dan itu yang kami rindu, itu yang kami butuhkan. Dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, kami sedia mendengar. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya setiap pemberitaan firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, melakukan perkara-perkara yang besar buat kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi. Silahkan duduk, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Shalom. Terima kasih buat imam musik yang luar biasa. Serasa goyang tembok ini saudara, luar biasa. Hari ini kita bersuka-cita di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih sekali lagi buat hambanya, gembala di tempat ini, gembala yang sudah memberi kesempatan untuk kembali saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yakin diakonis juga pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan. Salam dari Gereja Tuhan di Bekasi. Puji Tuhan. Saudara, kita langsung saja masuk dalam kebenaran firman Tuhan untuk mempersingkat waktu. Tema hari ini yaitu Kristus pegang kendali. Apa Bapak Ibu? Kristus pegang kendali. Nah saudara, sebelum kita masuk, saya tanya kepada setiap kita, siapa yang mengendalikan kita hari-hari ini? Apakah sungguh benar Kristus yang memegang kendali hidup saudara dan saya? Ataukah perasaan kita, ataukah pikiran kita, atau keadaan di sekitar kita yang hari-hari ini mengendalikan kita? Tadi pagi saya waktu jalan ke tempat ini, saya dengar radio saudara, ada seorang yang bunuh diri, masih muda katanya, anak muda bunuh diri. Belum diketahui kasusnya, di daerah Cikupa, Tangerang. Kasusnya apa belum diketahui. Tapi hari-hari ini banyak sekali ya kasus-kasus bunuh diri akibat orang kehilangan pengharapan. Di tempat saya banyak juga saudara yang mengalami fraud ya dalam pekerjaan, karena sekali lagi hidupnya tidak dikendalikan oleh yang punya otoritas. Terjerat pinjol berulang-ulang, sudah disampaikan, sudah diingatkan, terjerat pinjol sampai akhirnya mengalami masalah yang besar. Kalau sudah nggak sanggup lagi, ya dari biasanya itu judol saudara. Sumber awalnya itu judol, lari ke pinjol, lari ke fraud, menyalahgunakan kewenangan. Saya berdoa di tempat ini nggak ada yang kenal namanya judol. Haleluya. Pernah buka-buka saudara? Jangan sekali-sekali, ya. Ada yang terjerat pinjol nggak? Nggak ada ya. Tanya dulu sebelahnya, kamu terjerat nggak? Ya saudara, hari-hari ini terlalu gampang orang melakukan pinjaman online karena praktis sekali, tetapi akhirnya menjerat dengan bunga-bunga yang berat saudara. Hati-hati saudara. Ya, diperkirakan tadi kematiannya akibat juga stres, tadi tekanan, bisa jadi karena pinjol juga, gitu ya. Dan banyak sekali orang-orang yang bunuh diri hari-hari ini karena tidak kuat dengan tekanan. Gendernya banyak laki-laki. Tetapi bukan berarti perempuan nggak ada, saudara. Biasanya perempuan lebih parah. Kalau laki-laki bunuh diri
kebanyakan sendiri, saudara, karena dia nggak kuat, ya, karena dia nggak bisa tanggung, dia nggak mau cerita, dia tertutup. Akhirnya dia ambil keputusan yang salah. Dia mengakhiri hidupnya, tetapi dia eksekusi dirinya sendiri. Kalau perempuan, saudara, ibu-ibu apalagi, biasanya sama anaknya, dibawa anak-anaknya, bunuh diri plus. Jadi hati-hati, saudara, hari-hari ini. Tema firman Tuhan buat kita pagi hari ini, Kristus pegang kendali. Amin, saudara. Saudara mau supaya Kristus yang memegang kendali hidup saudara? Amin. Jangan pikiran kita, jangan perasaan kita, jangan keadaan kita hari-hari ini yang pegang kendali kita. Yuk kita buka dulu firman Tuhan, Bapak Ibu. Ini momen-momen Natal. Jadi saya ambil ayat dari nubuatan Nabi Yesaya, dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Kita akan baca sama-sama. Ya, sebelum terlambat, karena ini sudah pasang pohon Natal, saya ucapkan selamat Natal nanti tanggal 25 ya Bapak Ibu. Saya sukacita kita penuh melimpah kalau kita memperingati hari Natal. Berkat Tuhan selalu baru. Sudah dapat ya saudara, kita sama-sama baca Yesaya 9 ayat yang ke-5, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk siapa Bapak Ibu? Kita. Kasih salam dulu kanan kiri. Yesus lahir itu saudara dan saya. Lahir buat orang-orang yang sungguh-sungguh mau hidupnya dikendalikan oleh Kristus. Hari ini berita tentang kelahiran, berita tentang Yesus Kristus, supaya menjadi sukacita buat kita bahwa sungguh dia lahir buat saudara dan saya. Lanjut. Seorang putra telah diberikan untuk siapa? Untuk kita, untuk saudara dan saya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Katakan amin. Amin. Ketika kita mempercayai Tuhan, oh dia sungguh Allah yang mengendalikan hidup saudara dan saya, dialah penasehat ajaib. Saudara tidak perlu cari pertolongan dari dunia ini. Saudara tidak perlu cari orang yang pintar untuk menasehati saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh mengerti bahwa rancangan Tuhan buat setiap kita itu ajaib, dia memberikan anaknya, putranya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia yang mengendalikan seluruh alam roh ini. Oleh sebab itu, kalau kita sungguh-sungguh mau datang kepada dia dengan sungguh, maka apapun persoalan saudara hari ini, minta nasihat dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jangan dari dunia ini. Kadang-kadang orang ketika ada persoalan mungkin terlalu berat, menekan sampai stres, dia cari psikiater. Boleh nggak saudara cari psikiater? Boleh sebetulnya. Tetapi biasanya orang-orang yang sudah sampai ke psikiater itu jiwanya rapuh, rohnya rapuh. Padahal ketika saudara ke psikiater, saudara bayar, ya, itu biasanya psikiater itu nggak memberikan solusi apa-apa buat saudara. Saudara sendiri yang harus memutuskan. Dia hanya dengar cerita saudara, dia minta saudara ungkapkan semua keluh kesah saudara. Baru setelah itu dia kasih beberapa clue. Saudara yang harus pilih. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kalau saudara kuat sungguh-sungguh menghadapi setiap persoalan, maka dia adalah penasehat yang ajaib. Amin, saudara. Firman Tuhan menegaskan kepada kita, dia Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, dia Raja damai. Kalau hari-hari sudah kehilangan damai sejahtera, mari datang kepada Tuhan.
sungguh-sungguh minta damai sejahtera. Karena ketika tekanan semakin berat, yang penggenapan firman Tuhan hari-hari ini yang berkata hari-hari ke depan bukan hari-hari yang mudah, tetapi hari yang semakin sukar, hari-hari yang jahat, itu terjadi di hari-hari sekarang, saudara. Ya, saya kebetulan masih aktif di satu perusahaan sama dengan Ibu Gembala tadinya, ya. Ibu Gembala sudah pensiun duluan, sudah. Ya, saya masih terus berkiprah gitu ya. Omset yang sekarang ini sangat turun drastis. Wings Group itu bergerak di bidang consumer good. Consumer good itu biasanya nggak pernah turun, saudara. Tapi hari-hari ini omsetnya itu turun terus gitu. Yang lebih bagus karena kita bisa bertahan, kita bisa develop produk baru, kita bisa develop produk baru, jadi volumenya tetap dapat. Kalau perusahaan-perusahaan yang nggak mendevelop produk baru, habis loh, mati hari-hari itu. Ada banyak yang gulung tikar, ada banyak yang bangkrut, ada banyak PHK. Oleh sebab itu, ketika hari-hari ke depan semakin sukar, kita jangan pernah kehilangan yang namanya damai sejahtera. Katakan amin, saudara. Amin. Kasih salam dulu, jangan kehilangan damai sejahtera. Bilang sebelahnya, saudara. Jangan kehilangan. Dan apapun yang terjadi, kita tidak boleh kehilangan damai sejahtera. Amin, saudara. Hadapi dan terus kita jalan bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu percayakan hidup kita, buat saudara dan saya. Izinkan Tuhan mengendalikan hidup saudara. Izinkan Kristus yang berjalan di depan saudara. Kalau tidak, saudara, maka perasaan kita, pikiran kita yang kendalikan hidup kita. Keadaan di sekitar kita itu mengendalikan hidup saudara dan saya. Boleh masuk ke slide berikutnya, saya ada satu ayat, saudara. Dari 1 Korintus pasal yang kedua, kita buka aja dulu, saudara. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-16. Ini ayat populer sekali, saudara. Hikmat yang benar, perikopnya di situ. Saya baca ayat 6, saudara, ayat yang ke-7. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. 7, saudara. Tetapi yang akan dibuatkan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ayat 9. Tetapi seperti ada apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah duduk dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 11. Siapakah lagi yang mendengar manusia yang tahu apa yang terdapat ke dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalamnya? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. 13. Dan karena kami menafsirkan roh-roh kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan,
dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sama-sama. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dia dapat menasehati dia, tetapi hati memiliki pikiran Kristus. Saya ulangi ayat 14, saudara. Tetapi manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, saudara, hari ini kita sudah baca bahwa seorang putra diberikan buat setiap kita. Namanya disebut penasehat ajaib. Dunia tidak mengenal itu. Dunia tidak bisa menerima itu. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam roh, kita mengerti dan menangkap. Amin, saudara. Nah, kita sama-sama baca sekali lagi ayat yang ke-9. Sama-sama baca dengan suara yang keras. 2, 3. Tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Permisi tanya, Pak, boleh turun ya, Pak Gembala? Boleh. Takutnya nggak boleh ya. Nah, saudara, saya mau tanya Bapak Ibu, saudara sering dengar ayat ini? Ya, ini familiar sekali ayat ini. Apa itu, saudara, kira-kira pemahamannya ketika kita baca? Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati diberikan kepada setiap kita. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Kira-kira apa? Kalau kita dikendalikan oleh pikiran kita, kalau kita dikendalikan oleh hawa nafsu, kalau kita dikendalikan oleh doktrin-doktrin gereja. Hari-hari ini ada banyak, saudara, pengajaran-pengajaran. Bukan anti kita diberkati, bukan. Saudara boleh kaya gak? Boleh. Sangat boleh, saudara. Kalau saudara kaya, untuk apa kekayaan itu? Untuk kemuliaan, kebesaran Tuhan. Bukan untuk sombong-sombongan, saudara. Ya, bukan untuk pamer. Tetapi seringkali kita dikendalikan oleh pikiran kita sendiri, oleh keadaan di sekitar kita, oleh persaingan, bahkan doktrin-doktrin gereja, pengajaran-pengajaran gereja mengendalikan kita, sehingga kita menafsirkan atau kita membuat kesimpulan tentang ayat ini dengan statement yang salah. Nah, kira-kira yang suka baca Alkitab siapa nih? Gak ada. Di belakang ibu. Ibu boleh maju ke depan, Bu, biar yang lain lihat, Bu. Boleh maju ke depan, Bu. Hah? Siapa yang suka baca Alkitab sekali lagi? semuanya. Ibu pada takut ya. Luar biasa. Pagam gimana, Pagam? Pada takut semuanya. Ditanyain pada takut. Iya. Ibu, ini pendoa. Mendoa ya, Bu. Gak aku lagi. Mendoa kan? Siapa mendoa? Halo, gak ada pendoa. Yang ini. Ibu berdoa. Iya, ibu berdoa. Nah, ibu berdoa. Silakan, Bu. Kira-kira apa yang ibu ambil kesimpulan dari ayat ini, Bu? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati diberikan bagi orang lain. Apa, Bu? Ya, bagi kita yang mengasihi Allah, kita sangat mengerti akan hal itu. Betul. Karena Tuhan memberikan bagi kita hal-hal yang tidak sesuai dengan pikiran kita, tapi sesuai dengan pikiran Allah. Apa itu, Bu? Contohnya, saya melayani Tuhan.
saya seorang pendoa. Hati saya tulus untuk melayani pekerjaannya, menyenangkan hatinya, melakukan apa yang menjadi kehendaknya sesuai dengan perintah-perintahnya. Saya tidak memikirkan hal-hal yang lain, apa itu berkat, apa itu kesenangan, bagaimanalah menyenangkan hati umat manusia. Tidak, tapi saya hanya berpikir bahwa saya percaya apabila saya melayani dia dengan tulus, dengan seluruh kehidupan saya, yang tidak saya minta, yang tidak saya pikirkan, Tuhan akan berikan. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu, Pak. Ada lagi mungkin satu. Kalau kita dengar ayat ini, sering langsung kita menyimpulkan kata amin itu di awal. Begitu dengar amin. Kenapa, saudara? Karena kita bergairah mendengarnya. Apa yang tidak pernah dilihat mata. Oh, saya belum pernah lihat mobil yang mahal kayak gini loh. Ya, itu akan dipindahkan dari showroom ke rumah kita. Betul apa betul, saudara? Kalau kita dengar ayat ini, kesimpulan kita atau mungkin banyak gereja yang mengajarkan apa yang tidak pernah dilihat mata itu disediakan Allah. Jangan takut. Jalan-jalan ke showroom, pegang itu mobil-mobil mewah, doakan ya supaya satu waktu mobil mewah itu pindah ke rumah. Apa yang tidak pernah didengar telinga. Mungkin saudara belum punya villa gitu ya, dengar villa yang gede kayak apa juga belum. Gak usah takut. Tahun depan villa itu punya saudara. Amin. Duh, amin. Luar biasa kan? Memang ayat ini gregetnya di situ, saudara. Ya. Gereja. Apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati gitu ya, disediakan Allah. Amin. Otak manusia ini isinya materi. Keinginan daging, perasaan kita yang mengendalikan kita, sehingga ketika kita dengar ayat ini berulang-ulang, selalu asumsi kita itu untuk kepentingan kita dalam hal-hal kedagingan, dalam hal-hal materi, dalam hal-hal kebutuhan. Tetapi kalau kita sadar apa yang kita baca tadi dari awal sama-sama, apa sesungguhnya yang Tuhan katakan di ayat yang ke-9 itu. Tadi saya awali dengan Yesaya 9 ayat yang ke-5. Apa tadi? Seorang putra telah lahir. Ya, diberikan kepada siapa? Kita. Saudara dan saya. Namanya siapa? Yesus Kristus. Amin, saudara. Namanya Yesus. Dia penasehat ajaib yang tidak pernah dilihat mata, itu diberikan buat saudara. Amin. Yang tidak pernah didengar telinga saudara. Kita tadinya bukan orang percaya, kita tadinya orang berdosa, kita tadinya di luar sana. Tetapi ketika kita mendengar kabar baik itu, diberikannya Yesus buat saudara. Apa yang tidak pernah timbul dari hati saudara, apalagi saya, saudara. Saya nggak pernah berpikir berkhotbah. Saya nggak pernah berpikir untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Tetapi apa yang tidak pernah timbul dari hati saudara, Yesus berikan itu. Yesus ada buat saya. Harusnya saya binasa. Harusnya saya sudah lewat karena teman-teman saya sudah banyak yang mati. Ya, teman sepermainan di kampung dulu tuh sudah banyak yang mati. Kenapa? Dia masih terus hidup dalam keduniawian, minum-minuman dan lain-lain. Saya ada di sana tadi. Tapi puji Tuhan, apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati, dia masuk dalam hati saya. Siapa namanya? Yesus. Mulai hari ini, saudara, ketika kita dengar ayat ini, mulai rubah mindset kita. Amin. Jangan terus berpikir rumah, mobil, yang naik motor ganti jadi mobil,
Mobil yang satu jadi 3 jadi 2 gitu kan, nambah 3, 4, istri satu jadi 4. ya jangan saudara. Ya, pengen tambah terus keserakahan. Boleh klik berikutnya. Lihat, ya pikiran manusia ini dikendalikan oleh hawa nafsu. Ya, kalau iblis sudah mulai mengendalikan pikiran kita, saudara, ayat ini dimanipulasi. Yang Tuhan maksud itu apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di dalam hati, yaitu Yesus Kristus yang diberikan buat saudara. Katakan amin. Amin. Bukan harta benda, tetapi manusia didoktrin, gereja mendoktrin. Kalau sudah baca ayat ini langsung tepuk tangannya, gegap gempita, meriah. Kenapa? Karena seluruh tubuh kita merespon yang namanya berkat materi. Hati-hati saudara. Iblis merasuk kepada Hawa dengan satu keinginan daging untuk bisa jadi sama dengan Allah. Ditawarkannya itu. Tetapi kita tahu Yesus pun sama dicobai. Ketika Yesus dicobai, tidak ada satupun pencobaan yang sanggup menjatuhkan Yesus. Kenapa? Karena dia selalu berkata, ada tertulis. Amin. Dia berdasarkan firman. Dia bukan berdasarkan pikiran dan keinginannya sendiri. Hari ini kita diajar untuk bagaimana kita sungguh-sungguh menjadikan Kristus itu yang mengendalikan hidup saudara. Bukan pikiran-pikiran kita, bukan perasaan kita, bukan keinginan-keinginan kita. Lalu ada persoalan. Ada? Satu. Lebih banyak yang punya persoalan daripada yang baca Alkitab, saudara. Tadi ditanya yang baca Alkitab, pada diam semua. Begitu punya persoalan, ini lebih banyak tanya yang akan saudara. Halo. Saudara, setiap kita pasti punya persoalan. Setiap kita pasti punya masalah. Amin. Amin, saudara. Amin. Tetapi masalahnya mungkin beda-beda. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Tapi tetap namanya masalah. Tadi gembala saudara bisik-bisik, bro, kok mau habis bro? Kontraknya begitu maksudnya mau habis, mau petel. Gede apa kecil saudara? Aduh, ngomong kecilnya ragu-ragu. Gede apa kecil saudara? Kecil mepetnya mah. Amin. Kita punya penasehat percaya, Allah yang perkasa. Amin. Kalau saudara menyembah di tempat ini Allah yang perkasa, urusan duit gak usah dipikirin saudara, biar Tuhan yang pikirin. Amin. Saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Nah saudara, ketika kita punya persoalan, ketika kita punya masalah, apa yang segera kita cari? Boleh klik berikutnya. Apa yang segera kita cari? Klik lagi, sekali lagi. Apa saudara? Jalan. Betul apa betul saudara? Kalau kita punya masalah, Pak, betul nggak Pak? Kita segera cari keluarnya. betul ya? Betul ya Bapak Ibu? Ini yang menjadi kebiasaan kita. Ini yang memang sudah menjadi habit kita. Ketika kita ada dalam tekanan, ada dalam masalah yang berat, selalu buru-buru kita cari jalan keluar. Sehingga akhirnya karena pikiran kita mengendalikan kita, bukan Kristus yang mengendalikan saudara dan saya, tetapi pikiran kita. Ada banyak orang yang akhirnya terjebak tadi, ya, dengan keinginan-keinginannya sendiri. Maaf nih, generasi Z katanya menurut survei, generasi ini paling pingin cepat kaya. Benar apa enggak? Ini menurut survei saudara. Paling pingin cepat kaya. Orang-orang dulu santai saudara, ya nabung, ya berusaha. Makanya sekarang, zaman sekarang yang namanya judi online itu laku banget.
Karena iming-imingnya supaya bisa cepat kaya. Begitu main sekali, menang saudara. Tapi sebenarnya itu gak bisa diambil. Kayaknya ada yang senyum-senyum di belakang nih, kayak pengalaman nih. Gak bisa diambil sebetulnya saudara. Ya saya dengar cerita aja. Yang bisa diambil itu katanya modal. Ya harus mainkan lagi tuh. Yang hasil dari menang tadi di linknya itu. Tambah lagi kemenangannya. Wih, semakin bergairah saudara. Nanti katanya bisa diambil. Tapi sekali lagi main berat habis. Wah, penasaran dia. Tadi udah sampai 500 juta. Habis tiba-tiba. Masukkan lagi modal lebih besar. Nah, disitulah kita mulai ketagihan. Hati-hati saudara. Karena pingin cari jalan keluar. Ya, begitu ada masalah, kita segera cari jalan keluar. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kepada kita tidak boleh berpatokan atau kita berharap mengandalkan cara berpikir kita. Ya, kita harus sungguh-sungguh hari ini kita datang kepada Tuhan. Ya, saya berdoa apa yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini tadi seperti gembala saudara. Ini mau habis rukuk. Kita nggak buru-buru cari jalan keluar. Amin. Nggak perlu buru-buru cari jalan keluar. Kasih salam dulu kanan kiri. Bilang jangan buru-buru cari jalan keluar. Ya. Jangan buru-buru cari jalan keluar. Tuhan sanggup kirimkan burung gagak. Amin. Amin. 200 juta apa? Kecil saudara. Nanti ngomong sama gembala saudara. Pak, nggak usah takut 200 juta. Kecil. Ya, saya percaya kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. 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 Orang-orang yang siap untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara punya persoalan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis saudara, anak-anak saudara, jangan kita tergesa-gesa cari jalan keluar. Karena kebanyakan ketika kita segera tergesa-gesa cari jalan keluar, keputusannya salah, endingnya salah, outputnya salah. Tapi kita belajar apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Boleh klik berikutnya. Ya, kalau kita punya masalah, kalau kita punya persoalan, apa yang harus kita lakukan? Boleh? Iya, cari jalan. Nah, saudara bingung kan? Orang ketika punya masalah harusnya cari jalan keluar. Kok Tuhan ajarkan supaya kita cari jalan masuk? Tuhan memang ajaib saudara. Amin. Manusia segera ketika ada masalah cari jalan keluar. Tapi Tuhan ajarkan bukan seperti itu. Ayo cari jalan masuk. Maksudnya apa? Kita baca saudara firman Tuhan. Boleh diklik berikutnya. Firman Tuhan apa? Roma 5 ayat 1 sampai ke 5. Iya, kita sama-sama baca. Roma 5. Kita gantian baca saudara. Saya pertama, saudara ayat kedua. Hasil pembenaran. Ayat pertama, sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2 saudara. Dia kita berjalan oleh iman pada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegang dalam pengharapan akan kemenangan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu
bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tanya dulu saudara, maaf nih. Ada orang lagi sengsara bisa bermegah? Rata-rata sulit. Ada saudara? Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah. Orang bermegah tuh biasanya kalau lagi dapat bonus, ya, dapat sesuatu yang besar, berkat yang luar biasa, itu bermegah. Tetapi kalau dalam kesengsaraan, nggak ada saya rasa orang bisa bermegah. Pak, saya lagi berantem sama suami. Ore, puji Tuhan. Ada nggak saudara? Nggak ada sepertinya. Tetapi ini yang Tuhan ajarkan kepada kita, supaya kita mengerti maksud dan rencana Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Boleh baca ayat yang selanjutnya, ayat 4, 2, 3. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketika kita ada dalam persoalan, kita bisa bermegah, maka itu menimbulkan tahan uji. Dan ketika kita sudah tahan uji, maka kita bisa punya pengharapan. Katakan amin. Sama-sama ayat yang kelima, 2, 3. Dan dalam hati kita oleh peristiwa dikarenakan kepada kita. colek lagi sebelahnya, pengharapan kamu siapa? Pengharapan Tanya kamu saudara. siapa? Suami kah, usaha, pekerjaan kah, atau siapa pengharapan kamu? Hari ini kita belajar saudara, bagaimana kita sungguh-sungguh supaya Kristus yang pegang kendali hidup saudara. Amin, Bapak Ibu. Amin. Pengharapan kita hanya Kristus, hanya Yesus. Sekali lagi, ketika kita punya persoalan, kita segera cari jalan keluar. Mungkin kita punya persoalan ekonomi, pinjam sana, pinjam sini. Akhirnya kita terlilit hutang karena kita buru-buru cari jalan keluar. Tetapi Tuhan mengajarkan kita cari jalan Masuk. Amin, saudara. Ayat yang kedua, saya ulangi sekali lagi buat saudara. Oleh Dia kita juga beroleh apa? Jalan masuk. Amin, saudara. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama itu, bahwa kita sungguh-sungguh punya iman di dalam hidup kita ini dengan damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kita bukan diajarkan ketika kita punya persoalan kita cari jalan keluar, tetapi kita minta supaya, atau Tuhan minta kita supaya kita sungguh-sungguh cari jalan masuk, bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, lebih banyak berdoa, lebih banyak sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan. Ya, kalau pujian tadi, ketika kita sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan, kalau kita punya iman yang kuat, kita punya iman yang teguh, itulah jalan masuk saudara. Amin. Lewat pujian, penyembahan, lewat doa, kita semakin intim dengan Tuhan. Karena ada banyak orang yang ketika punya persoalan bukannya cari jalan masuk, tapi justru dia menjauh dari Tuhan. Dia keluar dari hadirat Tuhan. Dia berusaha dengan upayanya sendiri. Tapi hari ini kita diingatkan supaya kita punya keberanian untuk jalan masuk, bersekutu dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan, lewat doa, pujian, penyembah, baca firman. Terus bangun iman saudara, supaya kita sungguh-sungguh menerima kasih karunia itu. Amin. Boleh klik berikutnya, slide berikutnya. Kita buka Yohanes. Kenapa kita diminta untuk cari jalan masuk? Oh, sudah ada di slide saudara. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Akulah pintu. Dikatakan apa? Barang siapa masuk melalui aku. Ya saudara,
Kita tidak diajarkan untuk cari jalan keluar, tetapi kita diajarkan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Akulah pintu, kata Yesus. Barang siapa punya persoalan, barang siapa punya masalah, barang siapa punya pergumulan, masuk melalui pintu itu. Dikatakan selanjutnya, ia akan Selamat. amin, saudara. Kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita minta nasihat Tuhan, maka dia akan selamat. Bukan cuma dari pinjol, bukan cuma dari judul, tetapi sampai kepada kekekalan. Kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka kita tidak akan terjebak oleh gaya hidup dunia ini. Kita diajar untuk masuk. Lanjut dikatakan, dan ia akan masuk dan keluar menemukan apa? Padang rumput. Amin, saudara. Kita harus masuk dulu, jangan buru-buru cari jalan. Amin, Bapak Ibu. Cari jalan masuk dulu. Lebih intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Akulah pintu, kata Tuhan. Kalau engkau masuk melalui pintu, engkau akan selamat. Kalau engkau ada dalam hadirat Tuhan, engkau dijaga, engkau akan dilindungi, engkau akan dipelihara. Karena Yesus lahir, diberikan buat saudara dan saya. Amin. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia penasehat ajaib. Dia Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Dia Raja damai. Kalau saudara masuk ke dalam hadirat, maka kau akan lihat Tuhan akan buat jalan dalam hidup saudara. Padang gurun akan diratakan, ya, seperti padang rumput. Engkau akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan kalau kau sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan. Masuk dulu dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Amin, Bapak Ibu. Berapa banyak yang mau sungguh-sungguh hidup intim dengan Tuhan hari-hari ini? Ya, kita harus sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi hari-hari ini. Karena pesan Tuhan, hari-hari ke depan bukan hari-hari yang mudah, tapi hari semakin sukar. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup dalam hadirat Tuhan, maka kita akan mulai terbawa hanyut oleh arus dunia ini. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh mau intim dengan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memelihara saudara. Persoalan saudara akan dijawab Tuhan. Dan ketika saudara diberikan jalan keluar, saudara akan menemukan yang namanya padang rumput. Padang rumput bicara tentang berkat. Padang rumput bicara tentang pemeliharaan. Padang rumput bicara tentang kekuatan Allah, perlindungan Allah. Segala sesuatu yang Tuhan punya diberikannya buat saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh bergairah di dalam Tuhan untuk terus masuk dalam hadirat. Saya berdoa buat setiap kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau hidup terus intim dengan Tuhan, maka kebaikan Tuhan diberikan buat setiap kita. Ayat terakhir, saudara, Yeremia. Ini ayat yang gak asing buat kita. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8 boleh. Kita baca sama-sama firman Tuhan. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan.
Ia akan seperti semak mulus di padang belantara. Ia tidak akan Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. ia yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, amin. Yang mau intim dengan Tuhan, yang mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, akar-akarnya akan masuk ke dalam batang air, menemukan Tuhan secara pribadi, maka dia akan dipelihara Tuhan. Itulah janji Tuhan buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita hari-hari ini bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita punya persoalan, Tuhan sedang mengajak kita untuk kita cari jalan masuk. Lebihlah intim dengan Tuhan. Jangan buru-buru cari jalan keluar. Yesus sudah diberikan buat saudara. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dialah Raja damai. Kalau hari-hari ini saudara kehilangan damai sejahtera, mungkin pekerjaan, mungkin rumah tangga yang membuat hidup saudara hari-hari ini kehilangan damai sejahtera, cari Tuhan lebih lagi. Jangan justru menjauh dari Tuhan. Karena ada banyak orang yang ketika punya persoalan bukan semakin dekat, tapi semakin menjauh dari Tuhan. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang terus beribadah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Supaya setiap kita sungguh-sungguh menangkap apa yang Tuhan sediakan buat kita, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu sudah diberikan buat saudara. Siapa namanya? Yesus Kristus. Ada dalam hidup saudara. Ya, siap menolong saudara. Kalau saudara masuk melalui pintu itu, maka engkau akan menemukan padang rumput. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kata pujianku tidak takut sebab engkau besertaku. Kalau orang dunia dalam pergumulan, dalam persoalan, dia cari sesuatu yang membuat dia nyaman, membuat dia enjoy, membuat dia happy. Apalagi hari-hari ini sering kita dengar kata healing. Tetapi orang percaya, orang yang hidup di dalam Tuhan, kita bukan cari kesembuhan di luar. Kita bukan cari damai sejahtera di luar, piknik, jalan-jalan. Ya mungkin sesaat ya saudara happy. Tetapi begitu kembali persoalan itu akan menimpa kita. Tetapi ketika kita masuk melalui pintu, kita akan mendapatkan atau kita akan menemukan apa yang sudah cari. Karena Tuhan menyediakan buat kita. Terima kasih Tuhan. Ku tidak tahu sebab besertaku. Jangan bimbang, jangan ragu. Ku tidak bimbang sebab Kau Allahku.
Yang pria berdoa minta otoritas dari Tuhan supaya namanya melihara hidup saudara, supaya sungguh-sungguh hadirat yang memenuhi hidup saudara. Saudara bisa lebih hidup lagi dengan Tuhan. Dan engkau akan melihat ketika kau sungguh-sungguh hidup bergaul dengan Tuhan, maka kebaikan anugerah Tuhan dilimpahkan buat saudara. Terima kasih untuk doa kami. Pujian ini kita tahu ketika kita mengangkat tangan dan kita berkata, Yesus pegang tangan kami. Tangan kanan Tuhan memegang saudara. Tangan kanan bicara tentang kuasa. Tangan kanan bicara tentang otoritas. Tangan kanan Tuhan bicara tentang berkat-berkat dan kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan, Allah tempat perlindungan saudara itu akan turun tangan. Dia akan mengangkat saudara, menolong saudara, dan menguatkan saudara yang lemah. Saya akan mengajak kita semua jemaat Tuhan berdoa buat pergumulan saudara di tempat ini, itu rumah ibadah ini. Mari saudara bernubuat. Mari saudara berkata-kata dengan iman. Sebelum tanggal jatuh temponya ruko ini habis kontrakan, Tuhan sudah menyediakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau Allah yang Shaddai. Engkau Jehovah Jireh. Akan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Berikan iman kepada setiap umatmu di tempat ini Tuhan. Dan engkau taruh hati yang mengasihi Tuhan, sehingga tidak ada sesuatu yang suka di hadapan Tuhan. Bahkan lebih lagi Tuhan, kami percaya ketika jemaat ini terus ada dalam doa pujian penyembahan, jemaat ini sungguh-sungguh hidup terus dalam perkenanan Tuhan. Bukan cuma sekedar kontrak ruko, tetapi Tuhan akan berikan tempat yang permanen di dalam nama Yesus, menjadi milik kepunyaan tempat ini Tuhan, menjadi milik kepunyaan jemaat di tempat ini Tuhan. Itu iman kami, karena kami tahu kami punya Allah yang kaya, kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang berdaulat, kami punya Allah yang sungguh-sungguh memegang kendali hidup kami Tuhan. Sebab itu kendalikan hidup kami, pikiran kami, perasaan kami, seluruhnya masuk dalam perasaan Kristus, dalam pikiran Kristus.
sehingga tidak ada lagi ketakutan, tetapi damai sejahtera Allah memelihara hidup kami. Yesus firman yang kami dengar, yang kami baca pada pagi hari ini dalam hati kami, supaya dalam kehidupan kami menyadari bahwa semua yang kami perlukan, semua yang kami butuhkan ada di dalam pribadi Yesus Kristus, dan itu telah diberikan kepada kami. Kami mengangkat tangan kami memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yosef Fajar di dalam setiap kehidupan, pekerjaan, pelayanannya. Tuhan sertai senantiasa, Tuhan sertai dengan tanda-tanda yang heran, Tuhan sertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Tuhan menjauhkan dari segala tipu muslihat si jahat. Tuhan berkati setiap keluarga, anak Tuhan, bahkan dari keturunan demi keturunan. Allah menyertai hamba-Mu. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dan sebentar kami juga hendak memberi pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita, kami memberi dengan kelimpahan, kami memberi dengan sukacita yang berlimpah, karena kami telah melihat banyak yang baik yang Kau berikan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mau memberi dan percaya sama-sama katakan amin. Sambil memberi kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave. Ibadah untuk semua batu setiap hari Jumat pukul 6.30 malam di tempat ini. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Ibadah Edward Suter setiap hari Jumat pukul 7 malam. Untuk lokasi dapat menghubungi nomor di bawah. You were seated in our praise.
Sudah Tuhan, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini dengan doa syafaat. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ada pengumuman tambahan. Yang pertama, minggu depan itu ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus ya, dipimpin oleh gembala kita. Selanjutnya minggu depan kan pas tanggal 1, dihimbau kepada seluruh jemaat dan pengerja untuk ambil bagian dalam doa puasa, dimulai dari habis makan malam sampai dengan terserah Bapak Ibu mau ambil yang jam 12 atau jam 6, bukan jam 12 malam ya, jam 12 siang. Kan masa baru buka habis makan malam jam 12, bangun lah buka jam 12 siang atau jam 6 sore. Selanjutnya Bapak Ibu, kami mohon maaf sudah beberapa bulan ini kami tidak menyediakan lagi minuman dalam bentuk gelas ya. Itu untuk mendukung program pemerintah mengurangi sampah plastik. Jadi puji Tuhan, GB Shining Glory juga mendukung program pemerintah mengurangi sampah plastik. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca berita beberapa waktu yang lalu, ada 3 negara yang akan menghentikan penggunaan sampah plastik: Cina, Jepang, dan Rusia. Mereka melakukan pertemuan untuk menghentikan penggunaan sampah plastik. Sebenarnya saya juga diundang, cuman karena pelayanan hari ini jadi saya bahkan Presiden Cina pun telepon saya Bapak Ibu ya, Xi Jinping ya, dia telepon saya, halo Mr. Aki. Saya juga jawab, bicaranya pakai bahasa Mandarin, dia mengajak saya untuk ikut. Saya bilang, Haiya, Mr. Aki, tidak bisa, ada pelayanan di gereja. Kalau Jepang sudah ketemu kemarin pas Indonesia lawan Jepang, perwakilannya udah ketemu saya bilang saya nggak bisa. Kalau Rusia juga telepon saya, tapi saya nggak angkat, bukannya sombong, saya nggak ngerti bahasanya. Tetapi di balik itu ada satu negara yang menolak itu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu negara siapa yang menolak menghentikan penggunaan plastik? Indonesia. Korea Selatan. Bisnis mereka terancam Bapak Ibu. Apa itu? Operasi plastik. Jokesnya boleh, seger banget. Perwakilan Korea juga mendukung saya. Bahkan video call langsung Bapak Ibu saudara. Mau dengar nggak bahasa Korea? Ya telepon saya video call. Opa. Saya nggak tahu maksudnya mengajak saya supaya tidak ikut sama tadi. Saya bilang, Aiko, Ajusi. Saya nggak bisa ikut, saya ada pelayanan, tapi pakai bahasa Korea. Dia senyum-senyum. Dia bilang, Hamsamida. Saya bilang, itu, Gumawo, Sarangeo. Bapak Ibu, nanti mulai tahun depan, Bapak Ibu nggak yang operasi plastik nggak bakalan bisa ke bukan Cina, Jepang, Rusia. Jadi yang operasi plastik pas mendarat masuk imigrasi bunyi alarmnya. Oh ini buka plastik ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kenapa jadi operasi plastik ya? Lagi bahas air minum. Kami menyediakan air galon. Jadi Bapak Ibu boleh bawa botol. Terlebih khusus untuk anak-anak sekolah minggu ya, karena kasihan mereka naik turun capek. Saya juga bawa botol. Tenang saja, kami membeli air minum yang bermerek Akube. Iya. Bukan nggak boleh, apalagi laki-laki nggak boleh sebut, nanti kena somasi. Makanya aku kan bilang Akube. Ya, Akube. Susah banget itu. Selanjutnya tim politiknya memang saudara tinggal beberapa hari.
kita akan meninggalkan tahun 2024. Tema tahun 2024 kita tahun keajaiban Tuhan. Bapak Ibu yang sudah mengalaminya, puji Tuhan. Yang belum, kemarin di doa semalam Bapak Gembala sudah bilang, tetap tekun, tetap taat di dalam doa. Karena untuk menghadapi hari-hari ke depan tidak mudah Bapak Ibu. Jadi saya mengimbau yang belum mengalaminya tetap tekun ya. Atau jangan mohon izin Pak, atau jangan-jangan ada yang telepon Bapak. Shalom Pak Gembala, puji Tuhan. Tema tahun 2024 saya alami. Oh iya, kenapa Pak? Boleh ceritakan? Iya Pak, saya selama ini belum pernah. Pas saya mengamini tema tahun 2024 saya alami Pak. Saya pasang togel, kena Pak. Aduh Pak, bahaya Pak. Apa ada jemaat yang begitu Pak? Aduh Pak, hari ini Pak. Guru sebelah mana dia Pak? Kalau Bapak enggak enak hati mau marah sama dia Pak, saya lempar pakai mic dari sini Pak. Itu saja pengumumannya, masih banyak saudara, cuman waktu sudah tidak memungkinkan. Nanti sambil lagi akhir bulan Desember jadwal saya maksudnya. Saya undang kita semua berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan membaca. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami sampai pagi hari ini kami terus rasakan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami jemaat-jemaat GBI Shining Glory, kami boleh bersatu hati ya Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dari tempat ini ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu GBI Shining Glory Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih juga buat hamba-Mu yang sudah Kau kirim ke tempat kami ya Tuhan, Pak Yosef Fajar ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, pelayanan yang Kau berkati, pekerjaan yang Kau berkati, istri anaknya, keluarganya Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga ya Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami baca, sudah kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami baca, sudah kami renungkan bersama-sama boleh menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dalam pelayanan di pagi hari ini. Berkati ya Tuhan hamba-hamba Tuhan, para pendoa ya Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Diaken-diakonis ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Guru-guru sekolah minggu, yuk Tuhan, tim multimedia Tuhan, Engkau berkati Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu, WL, singer, pemain musik ya Tuhan, yang sudah menemani kami, sudah membawakan puji-pujian yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan dengan talenta-talenta yang sudah Kau berikan buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Tak lupa juga ya Tuhan kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau memberkati bangsa kami Indonesia di dalam rencana-Mu Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri ya Tuhan, TNI, Polri, bahkan sampai tingkat RT RW ya Tuhan. Engkau memberkati, berikan kesatuan hati buat mereka di dalam mereka menjalankan pemerintahan di bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga berdoa ya Tuhan buat gembala kami ya Tuhan di tempat ini. Kau memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu Kau tempatkan ya Tuhan, ada tentara malaikat yang berjaga-jaga atas hamba-Mu. Mujizat demi mujizat menyertai pelayanan daripada hamba. Berkati juga istrinya Ibu Yuni ya Tuhan, anaknya kiranya Tuhan, bahkan keluarga besarnya ya Tuhan, ada tudung perlindungan-Mu atas keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja kami ya Tuhan. Kau tahu apa yang sudah diperhubungkan oleh gereja kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati gereja kami berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Bapak. Sebelumnya kami akan mengucapkan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan
Tes. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi Alki sudah memberitahukan tentang kita tanggal 1 Desember sampai tanggal 24 Desember kita doa puasa. Ini kok diam semua? Iya kan? Nah, kenapa kita mesti berpuasa? Memang gereja mula-mula itu biasanya kalau Paskah itu juga mereka berpuasa. Kemudian juga menjelang Natal seperti ini mereka juga berpuasa 1 bulan. Jadi kita berpuasa dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 24 Desember. Ya, kita berdoa berpuasa, kita minta supaya janji firman Tuhan buat gereja kita dalam kitab Yosua 3 ayat 5, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib, supaya sisa waktu di tahun 2024 ini Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Katakan amin. Ya. Nah, memang tadi kita ngobrol-ngobrol sama Pak Yosef, ya, dia teman saya sudah cukup lama juga. Beliau menggembalakan di Bekasi. Saya ngobrol di sana, rupanya mereka memang sudah beli tempat, cuma kan masih ada 2 tempat. Saya bilang sewanya berapa? Gratis, dia bilang begitu kan. Nah, saya bilang kami masih mesti bayar tempatnya. Saudara, minggu kemarin pemilik ruko tanya, Pak, masih perpanjang kontrak? Dia bilang, saya perpanjang, Pak. Cuma saya bilang gini, Pak, saya bayar 100 juta dulu ya. Langsung dia diam, saudara. Ruko ini kan dua ruko, kita kontrak itu kurang lebih sekitar 180 juta. Saya bilang sama dia, kami bayar 100 juta dulu. Yang lain tunggu aja, Pak. Dia diam, saudara. Semoga Tuhan gerakkan hatinya untuk free. Kita doakan. Pokoknya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita doa puasa mulai tanggal 1 Desember sampai tanggal 24 Desember. Kita percaya janji Tuhan digenapi buat setiap kita. Yang setuju katakan yes. Nah, Natal kita tanggal 25 Desember di tempat ini jam 9 pagi ya. Jam 9 sampai selesai, dan kita akan merayakan juga tutup dan buka tahun 2024 tanggal 31 Desember jam 6 sore di tempat ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa mengakhiri tahun 2024 dan kita akan masuk di tahun 2025. Tema tahun 2025 adalah tahun menyatunya kita dengan kasih Tuhan. Katakan yes, ya. Dikatakan barang siapa mengatakan bahwa di dalam Dia ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Semakin kita menyatu dengan Tuhan, goncangan pasti ada. Tetapi kalau ada goncangan, yang penting ada Tuhan. Ya, Ulangan 32, induk Raja Wali itu menggoyang bangkitkan sarangnya, bukan untuk membunuh. Goncangan bukan buat membunuh, goncangan untuk memelatih kita supaya kita mengembangkan sayap rohani kita. Semakin ada goncangan, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan yes. Kita akan pujian doa Yabes. Doaku. Daripada malam petangga
Engkau ya Tuhan dan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman. Terus pimpin dan tuntun kami Tuhan. Berkatilah ibadah kami siang hari ini supaya berkenan di hadapan-Mu dan kami akan pulang. Angkatlah kedua tangan-Mu, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu, maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluarga besarmu. Apa yang Engkau lakukan, kebaikan, kemurahan, rahmat Tuhan turun atasmu. Ulanglah, terimalah semua janji-janji yang Bapa berikan melalui firman-Nya dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai saudara mulai siang hari yang indah ini sampai Sang Pencipta Kristus Yesus datang menjemput semua kita di awan-awan yang berbahaya. Yang berbahagia sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.